Apaan ini? Mau, Pak? Langkah sing anu udan gede. Anu klari ora benci. Ya gorong yang ngomong. Ambil. Satu. Dong wis kadang urip dhewek kaya niki engko tapi kumat maneh ngono. Iki lagi normal iki. Apa iki maneh nggo injeksi nih. Kayak gak borot kayak bensin ora mudun kae. Ora wis sileran kabeh yang ngono. Oke, ini sudah tahap pembongkaran atau menganalisa yang tadi sudah disampaikan oleh konsumen di penyampaian video pertama. Intinya ya, Yamaha NMAX ini ketika di starter, pertama kali di starter itu normal. Akan tetapi ketika sudah dibuat jalan dalam jarak katakanlah 100 meter, kontak dimatikan, itu di starter lagi tidak mau bunyi atau susah banget. Dan kadang ketika pagi hari mau di starter nyala, tetapi ketika kontak itu di di off kan, mau di starter lagi, kumat lagi, tidak bisa seperti itu. Nah, ini analisa atau pengecekan lebih mendalam mengenai Yamaha NMAX ini, apa sih penyebabnya seperti itu kan? Kok bisa kadang starter nyala, kadang tidak gitu loh. Ini salah satu penyebabnya. Salah satu penyebabnya yaitu bahwa air radiator itu dia masuk ke bagian ruang busi atau ruang pembakaran lah, lebih tepatnya seperti itu. Intinya air itu dia masuk melalui celah-celah ini loh. Nah, ini kan di perpak ini ada bekas semacam seperti ini. Pada intinya di bagian perpak ini ada indikasi kebocoran kompresi. Sebenarnya jangan dilem seperti ini gitu loh, jangan dilem. Takutnya lemnya itu tidak merata, sehingga kerataan permukaan daripada packing ini kalau dikasih lem itu tidak akan maksimal ketika terkena suhu panas pada mesin gitu loh. Bisa dilihat. Nah, ini kan ada bekas-bekas Nah, ini saya perlihatkan. Di sini kan ada, nah ini loh, hitam ini bekas indikasi bahwa kompresi itu bocor sehingga air itu dia masuk ke bagian ruang busi seperti itu. Karena permukaan packing itu tidak rata karena sudah dikasih lem. Nah, ini untuk bagian seger lembabnya itu lembab air dari radiator itu sendiri yang masuk ke bagian seger atau bagian ruang pembakaran, sehingga pada saat pertama kali di starter masih bisa nyala, tetapi ketika nanti panas otomatis kompresi itu dia terjadi tekanan balik, itu air radiator masuk ke bagian seker ini seperti itu. Dan ini kan bisa dilihat di bagian silinder kopnya. Nah, ini kan ada bekas kebocoran kompresi di sini. Otomatis air radiator masuk melalui celah-celah kompresi ini, masuk ke bagian ruang pembakaran atau ruang busi. Ketika ada air,
masuk ke dalam busi ketika terjadi kompresi dan pembakaran tidak akan menyala. Jadi mesin itu seakan-akan susah nyalanya itu. Tetapi kalau air yang ada di dalam ruang pembakaran ini kering atau hilang dengan sendirinya, itu bisa nyala. Kan otomatis ketika dipakai sebentar, otomatis kan mesin itu mengalami kenaikan suhu atau masih panas lah istilahnya seperti itu. Didiamkan beberapa menit, otomatis kan air itu akan habis dengan sendirinya. Nah, di situ di starter normal, ketika dimatikan lagi starter kadang tidak bisa seperti itu. Ini permasalahannya hanya ada di bagian kebocoran kompresi, sehingga radiator airnya itu masuk ke dalam bagian ruang pembakaran, tepatnya di bagian busi seperti itu. Untuk ring shaker saya nyatakan masih layak lah untuk saya pakai, masih layak. Ya sebenarnya sih terserah konsumen, intinya mau diganti shaker atau overboost coulter ya tidak masalah, tidak diganti shaker pun tidak masalah. Pada intinya yang terpenting air radiatornya itu tidak masuk ke bagian ruang pembakaran, intinya seperti itu. Karena motor ini sebelumnya juga tidak mengalami ngebul putih atau berasap lah, intinya seperti itu. Ini hanya pengecekan saja, saya lakukan pengecekan secara detail. Ya memang untuk shaker dan ring shakernya masih bisa dipakai, untuk linder atau buringnya sendiri juga masih layak untuk dipakai. Intinya saya tidak akan membebani konsumen dengan biaya yang terlalu banyak untuk pergantian daripada spare part itu sendiri. Intinya motor ini di starter normal, tidak bermasalah, air radiator juga tidak cepat habis. Intinya seperti itu. Ini efek daripada ketika kita melakukan pemasangan silinder kop pada setiap motor radiator, dan ketika itu packingnya dikasih lem, ya seperti ini akibatnya, seperti itu loh. Akibatnya apa? Daya rekat kerataan antara packing sama bagian blok itu kadang tidak rata, seperti itu. Ketika terkena suhu panas yang maksimum, terjadilah kebocoran gitu loh. Dan ini untuk bagian kop, saya juga lakukan pengecekan baik di bagian seal klep maupun klep itu sendiri, dan botolan klep atau bos klep itu wajib saya lakukan pengecekan ketika melakukan overhaul atau istilahnya turun mesin lah, seperti itu. Nah ini basah batang klepnya, itu dinyatakan bahwa seal klepnya mengalami keausan atau sudah saatnya dilakukan penggantian seal klep. Kemudian untuk klep bagian X, nah ini bisa dilihat masih lembab. Ini lembab air radiator ya. Untuk seal klep tetap saya lakukan penggantian nanti. Keempat-empatnya saya lakukan penggantian pada seal klep. Kemudian saya sekur ulang baik baik klep in maupun klep X-nya. Kemudian ini cara melepas pen pelatuk klep. Karena hanya tidak menggunakan drat seperti Yamaha, Jupiter, Vega dan lain sebagainya, karena ini sangat keras, pakai tang pun takutnya nanti lacet gitu loh. Pakai tang takutnya lacet. Nah ada cara tersendiri sebenarnya.
ada cara tersendiri untuk melepas. Nah, ini kan kalau pakai tang seperti ini susah sekali untuk dikeluarkan, karena di bagian ujungnya juga tidak ada lubang untuk mendorong si pen ini sendiri keluar gitu loh. Nah, caranya bagaimana? Caranya, nah ini kan hanya ada nah caranya seperti ini. Kita cungkil di bagian dratnya itu, usahakan pakai per diruncingkan bagian depan gitu loh. Nah, tinggal kita tarik seperti ini perlahan-lahan, tujuannya agar tidak lacet ketika nanti dipasang lagi, tidak bermasalah seperti itu. Ini cara melepas pen pelatuk NMAX, karena ini sistemnya VVI. Kalau yang bagi pemula bisa diteliti lah sebelum melepas. Kalau saya tinggal ya tidak masalah, karena sudah terbiasa lah, intinya seperti itu. Pemasangannya intinya paham, karena ini sistemnya kan VVI. Nanti kalau salah pemasangan takutnya sistemnya ini tidak bisa bekerja ketika RPM 6000 sampai 7000 seperti itu. Sama untuk pelepasan bagian pen X. Untuk pelepasan bagian pen X-nya kita masukkan per tadi yang sudah diruncingkan. Nah, seperti ini. Ini kan lentur kalau per ini. Kalau pakai kunci L atau apa yang lebih kecil kan tidak bisa lentur. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, congkel. Nah, seperti ini, yang keras sampai pennya itu benar-benar keluar. Nah, seperti ini loh. Nah, sampai keluar seperti ini baru ditarik pakai tang secara perlahan, biar pennya ini tidak lacet, mudah juga saat dilakukan pemasangan kembali seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Kemudian tinggal lepas bagian nokon as perlahan. Nah, seperti ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Proses pelepasan pen Templar atau pelatuk Yamaha NMAX ini. Intinya harus teliti dan diperhatikan saat pemasangan kembali di bagian pelatuk klep yang bagian in, karena ini nanti kalau tidak pas sistem VVI itu tidak bisa bekerja secara maksimal lagi seperti itu. Pada intinya yang harus diperhatikan ketika kita memasang pelatuk bagian in yang memiliki sistem VVI, jangan sampai terbalik atau salah, supaya nanti kerja solenoid VVI itu tidak mengalami masalah. Kemudian untuk pengecekan bagian botol klep, ini untuk pengecekan bagian botol klep in tidak bermasalah menurut saya, karena elastis bisa kembali lagi ke posisi semula. Dan untuk kelonggaran ini masih bagus, tidak mengalami kelonggaran di bagian bos klepnya. Nah, seperti ini bisa kembali lagi seperti ini. Itu dinyatakan bos klep ini tidak mengalami masalah. Nah, tidak mengalami masalah, masih bisa dipakai. Ini masih bisa saya pakai lagi. Kemudian untuk kelonggaran klep bagian X, untuk kelonggaran klep bagian X, untuk klep bagian X, nah ini sudah mengalami kelonggaran atau oblak, saya menyebutnya itu sudah oblak. Ini bagian botol klepnya sudah mengalami aus, dan ini kan untuk yang in masih bagus, yang in masih bagus, dan yang X kedua
Nah, bagian botol klepnya yang ada di dalam ini loh, ini sudah mengalami keausan atau kelonggaran. Walaupun diganti klep baru, nanti biasanya itu oblaknya malah lebih parah. Ini saran saya ganti bos klep yang X dua-duanya. Oke, ini tahap proses perakitan. Ini tahap perakitan kembali Yamaha NMAX yang mengalami kebocoran kompresi air radiator masuk ke bagian ruang pembakaran. Ini dalam tahap nanti pemprosesan, karena saya tidak bisa memberikan video secara full karena nanti durasinya terlalu panjang. Nah, ini packing tanpa saya beri lem. Kemudian di bagian tusuk satenya itu diperhatikan ada semacam bos atau bis-bisan seperti ini loh. Ini ada atas dan bawah. Jangan sampai tidak ada seperti ini. Ini sangat berpengaruh karena nanti tidak per sisi. Air radiator juga akan bocor kembali ke bagian ruang pembakaran seperti itu. Ini nanti seker akan saya bersihkan juga menggunakan cleaner, kemudian dibersihkan pakai sikat atau amplas lah yang halus, supaya sekernya ini nanti bersih seperti baru lah, katakan intinya bersih di bagian ruang pembakaran ini, intinya bersih di bagian seker sama bagian ruang pembakarannya. Intinya saat pemasangan packing itu jangan menggunakan lem. Kalau packing baru jangan gunakan lem. Intinya ketika pembongkaran, packing bekasnya itu jangan dipakai untuk yang sistem radiator seperti ini. Ini proses finishing. Kita dengarkan suara mesinnya apakah sudah halus. Untuk air radiator saya nyatakan ini sudah selesai. Tidak ada semburan kompresi. Ini percikan hanya getaran dari mesin ya. Halus. Aman berarti. Wis beres sayang. Aman sayang. Siap dikasihkan ke yang punya ini. Bocor pura. Jarene sing duwe sih padha telewer. Anti lem kuwi. Kayak bekas lem siji. Gua ngangel Kak. Ngisor bocor pura. Ngisor aman. Tinggal masangi baut. Ini bocor pura. Aman. Kini anyar ya, stute ya. Stute tak ganti ya. Ini jenenge stut. Wis aman. Terus ikat. Mesin sudah halus suaranya, air radiator sudah tidak nyembur, di starter nyala gampang, dimatikan nyala gampang juga. Ini sudah saya lakukan tes jalan tadi
kurang lebih 6 kilo untuk pulang pergi, dan tidak ada kendala di bagian radiatornya. Intinya radiatornya masih utuh, tidak mengalami tekanan balik pada kompresi, suaranya masih halus, intinya tidak kasar seperti sebelum dilakukan pembongkaran. Mungkin seperti ini cara penyelesaian ketika motor NMAX ini mengalami masalah di bagian air radiator yang masuk ke ruang pembakaran atau bagian busi. Semoga bisa bermanfaat video saya ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau masih banyak kekurangan. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan video secara full penanganan karena nanti durasinya terlalu lama. Intinya saya videokan bagian-bagian yang terpenting. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Intinya di bagian radiator sudah tidak mengalami masalah, di bagian server juga masih utuh, sudah tidak ada kebocoran lagi. Mudah-mudahan motor ini awet di konsumen, tidak rewel lagi. Terima kasih.